Alkisah. Pada dahulu kala, di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Meskipun dia tidak memiliki paras yang cantik, namun Bawang Putih memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang konglomerat yang kaya raya. Namun, suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun sangat berduka, begitu pula ayahnya. Ayah, mengapa ibu pergi meninggalkan kita begitu cepat? Putih yang sabar ya. Ibu kan udah pergi. Kita harus sabar. Putih yang sabar ya. Tapi kenapa sangat cepat ya? Putih sama siapa sekarang kalau sudah tidak ada ibu ya? Kok Putih ngomongnya gitu? Ayah kan masih ada di sini. Udah, gak usah dipikirkan. Ibu sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus sabar ya. Di desa yang asri itu pula tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah pun sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia seringkali membawakan makanan hingga membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Bahkan seringkali ia datang hanya untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya ngobrol. Bawang Putih, ini ada sedikit makanan yang ibu bawakan untuk kamu dan ayahmu ya. Waduh, kok ada berhemat Bu, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Jangan sungkan sama ibu kalau butuh bantuan ya. Ya sudah, ibu pulang kami duluan ya. Waduh, Ibu Bawang Merah udah mau pulang. Makasih banyak ya Bu, udah dibawain makanan ini banyak banget. Ngomong-ngomong nanti kirim salam ya sama Bawang Merah di rumah. Gak apa-apa Mas, tidak perlu sungkan. Iya Mas, nanti saya sampaikan salamnya untuk Bawang Merah ya. Karena merasa Bawang Putih butuh peran seorang ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, sini dulu nak. Ada apa Ayah? Jadi gini, ayah mau ngomong sesuatu sama kamu. Ayah sibuk kerja di luar. Nanti yang jaga Putih siapa? Jadi ayah mau nikah lagi sama ibu Bawang Merah. Kalau kira-kira Putih setuju nggak kalau ayah nikah lagi? Tidak apa Ayah, Putih setuju dengan keputusan Ayah. Pula ibu Bawang Merah juga sangat baik kepada Putih. Alhamdulillah. Kalau Putih nggak setuju, nanti ayah akan cerita sama ibu Bawang Merah ya. Baik Ayah. Dengan berbagai pertimbangan dan mendapatkan persetujuan dari Bawang Putih, sang ayah pun menikah dengan ibu Bawang Merah. Akhirnya mereka pun menikah. Ibu Bawang Merah dan sang anak tinggal satu atap dengan Bawang Putih dan sang ayah. Di awal pernikahan tersebut, ibu Bawang Merah tampak selalu baik hati kepada Bawang Putih. Semua pun terlihat baik-baik saja. Hingga pada suatu hari, sang ayah harus berpergian keluar kota dan pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah, seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah. Ibu tiri dan Bawang Merah mulai selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi Bawang Merah. Hei Bawang Putih, kamu jangan cuma bermalas-malasan saja. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah, dapat malas. Baik Ibu, Putih akan laksanakan. Hei Putih, jangan lupa juga kau harus mencucikan bajumu dan membersihkan barang-barang hari ini. Jangan lupa ya. Baiklah Kak, Putih akan laksanakan. Kejadian tersebut berulang-ulang terjadi. Mereka selalu menyuruh Bawang Putih untuk melaksanakan perintah mereka.
Jika tidak, mereka akan menyiksa bawang putih dan tidak diberi makan. Suatu hari, ayah pun pulang. Di sana, ia langsung menemui bawang putih karena sudah rindu akan putrinya itu. Namun, sang ayah kaget karena melihat bawang putih yang tubuhnya semakin kurus. Putih, kok kamu terlihat kurus, nak? Kamu kenapa? Kamu sakit? Putih tidak apa-apa ya. Putih hanya tidak selera makan. Ibu juga sudah memasaki makanan yang lezat, namun memang rasanya Putih tidak selera makan. Oh, ya kira sakit tadi. Jangan gitu dong. Kalau ibunya masak, jadi makan dong. Jangan gitu lagi ya. Kamu juga harus jaga kesehatan. Nanti kamu bakal sakit. Ya? Baik ayah, Putih janji akan makan selanjutnya. Bawang putih terpaksa berbohong karena sebelumnya ibu tiri dan saudari tirinya datang menemuinya dan mengancam akan menyiksanya jika melapor pada sang ayah. Singkat cerita, pada suatu hari sang ayah pun mengalami sakit keras yang walaupun sudah diobati namun tak kunjung sembuh. Ayah harus sembuh. Ayah harus sehat. Nanti Putih sama siapa, ayah? Nah, dengar ya. Sepertinya ayah sudah tidak lama lagi. Karena mungkin ayah bakal menjemput ibu di sana. Putri, di sini jaga baik-baik ya diri kamu. Jaga saudara dan ibumu. Ya, janji dulu sama ayah. Baik ayah. Putih janji akan menjaga ibu dan saudara Putih. Setelah itu, sang ayah pun meninggal dunia. Bawang putih pun menjadi seorang yatim piatu. Semenjak sang ayah sudah tiada, sang ibu tiri dan bawang merah semakin bertindak keterlaluan terhadap bawang putih. Meskipun selalu diperlakukan seenaknya, bawang putih tidak pernah membenci ibu dan saudari tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Hingga suatu ketika, bawang putih menghadapi masalah besar karena menghanyutkan salah satu baju milik ibu tirinya ketika sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Ibu, maafkan Putih. Baju ibu terbawa arus saat Putih sedang mencucinya. Apa? Dasar ceroboh! Ibu tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu dan jangan berani pulang ke rumah kalau kamu belum menemukannya. Mengerti? Baik ibu, mengerti. Bawang putih pun menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Ia sangat takut jika ia tidak menemukannya, ibu tirinya pasti akan sangat marah. Dengan bersedih, bawang putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Matahari pun mulai meninggi, namun bawang putih tak kunjung menemukan baju milik sang ibu. Setelah hari sudah sore, ia melihat seorang kakek sedang berada di dekat sungai. Permisi, Kek. Iya, Cuk. Ada yang bisa kakek bantu? Maaf, Kek. Apakah kakek melihat baju berwarna merah yang hanyut lewat sini? Itu baju ibu saya, terbawa arus sungai. Saya harus mencarinya sebelum hari gelap. Oh, baju warna merah ya? Oh, itu baju ibu kamu. Tadi kakek lihat terbawa arus sungai. Kayaknya sih di ujung gubuk sana. Coba kamu lihat. Tadi kakek melihat ada seorang nenek-nenek yang tinggal di gubuk itu. Kayaknya nenek itu yang ambil baju kamu, Cuk. Oh, begitu ya, Kek. Terima kasih ya, Kek. Saya akan segera ke sana. Hingga akhirnya, ia melihat cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Bawang putih pun segera menghampiri gubuk itu dan mengetuknya. Permisi. Iya, Nak. Kamu siapa? Saya bawang putih, Nek. Saya kemari ingin menanyakan apakah nenek ada melihat baju ibu saya yang hanyut di sungai. Baju berwarna merah ya? Iya, tadi nenek melihat baju itu tersangkut di akar pohon dekat sungai. Padahal aku sangat menyukai baju itu. Tapi baiklah, aku akan mengembalikannya kepadamu. Dengan syarat kamu harus membantu nenek
Akhirnya, bawang putih pun membantu nenek mengerjakan segala pekerjaan rumah. Bawang putih memasakkan makanan yang enak untuk si nenek. Tentu saja si nenek merasa sangat senang. Hingga akhirnya, sang nenek pun memanggil bawang putih. Nak, semua pekerjaan rumah nenek sudah selesai. Aku merasa sangat senang karena kamu sangat baik hati dan berbakti kepada orang tua seperti nenek. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa kembali baju ini pulang ke rumah. Dan satu lagi, kamu juga boleh memilih salah satu dari labu kuning ini sebagai hadiah. Aduh, tidak usah repot-repot, Nek. Bawang putih mengiyakan lalu pulang ke rumah sambil membawa baju dan buah labu kuning. Sesampainya di rumah, bawang putih langsung menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ibu, maaf, Putih baru pulang. Putih baru saja menemukan baju ibu. Ini bajunya, Bu. Heh, dasar tidak berguna. Seharian kamu menunggumu. Perut kami sudah lapar. Maaf, Ibu. Putih kesulitan menemukan baju ibu. Alah, dasar pembohong. Soalnya cepat masak. Aku sudah lapar. Baik, Bu. Tunggu. Heh, gembel. Apa yang kau bawa? Labu kuning tersebut pun jatuh terbanting oleh bawang merah hingga akhirnya terbelah. Bawang merah dan sang ibu pun langsung berteriak kegirangan karena melihat isi dari buah labu tersebut. Heh, kamu dapat dari mana labu berisi emas dan permata ini? Putih mendapatkan labu ini dari mana, Putih? Tadi ketika Putih mencari baju ibu yang hanya terbawa arus sungai, hari sudah sore dan Putih ketemu kakek-kakek yang mengarahkan ke gubuk seorang nenek-nenek yang mengambil baju itu di sana. Kemudian di sana nenek-nenek itu bersedia mengembalikan asal Putih membantunya terlebih dahulu. Setelah selesai, nenek itu memberikan baju ibu kembali dan menyuruhku membawa labu ini, Bu. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak sialan itu. Baiklah, Ibu. Kalau begitu, besok pagi kita harus pergi ke sungai. Keesokan harinya, bawang merah dan ibu tiri pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Ia melihat kalau baju tersebut diambil oleh seorang nenek. Hingga akhirnya mereka menuju ke gubuk nenek yang diceritakan oleh bawang putih. Nek, apakah nenek ada melihat baju berwarna merah yang hanyut di sungai ini? Oh iya, nenek lihat. Namun sebelum nenek kembalikan, kalian harus membantu nenek untuk membersihkan rumah ini. Bagaimana? Baiklah, Nek, kami akan membantu nenek membersihkan rumah ini. Selama seharian mereka membantu nenek dengan wajah yang tidak ikhlas dan asal-asalan. Namun akhirnya setelah hari mulai gelap, sang nenek memanggil mereka dan memberikan baju yang mereka inginkan. Namun sang nenek hanya memberikan baju itu saja tanpa sebuah labu. Kemudian bawang merah pun bertanya, Tunggu, Nek, bukankah seharusnya nenek memberikan labu sebagai hadiah karena kami telah membersihkan dan menemani selama seminggu? Oh iya, sudah. Silahkan kamu boleh memilih salah satu dari labu ini. Tapi ingat, jangan dibuka sebelum kamu sampai di rumah. Baik, Nek. setelah separuh jalan, mereka yang tidak sabar langsung membanting labu tersebut. Lalu, tiba-tiba keluar ular kobra berbisa yang langsung menggigit tangan mereka berdua. Mereka pun langsung membuang labu tersebut dan lari. Namun, apalah daya dengan sekejap racun tersebut membuat tubuh mereka kaku dan mereka pun mati di tempat tersebut. Singkat cerita, dari kejadian itu, bawang putih pun tinggal sendiri dengan peninggalan harta ayah serta emas dari sang nenek. Ia pun memulai hidup bahagia, sedangkan ibu dan saudari tirinya
sudah mendapatkan ganjaran yang pantas atas apa yang sudah mereka perbuat.